Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada kisah sebelumnya kita telah mengkisahkan bagaimana riwayat Nabi Yeskiel dan wahyu-wahyu Allah yang turun kepada Nabi Yeskiel tentang nanti ya, tentang pada saatnya nanti Bani Israel akan bangkit lagi, hidup lagi setelah kekalahan yang sangat meyakinkan yang mengakhiri kerajaan Israel ya, yang dibangun pertama kali pada masa Daud dan Nabi Daud, dan pada saat turunnya azab yang pertama itu kerajaan Israel sudah runtuh ya. Kerajaan Nabi Daud sudah runtuh ya. Namun nanti akan bangkit kembali. Nah, sekarang dari peristiwa itu, dari azab pertama itu, Bani Israel merasakan lagi bagaimana mereka diperbudak di negeri lain. Ya, dulu zaman sebelum Nabi Musa, mereka juga diperbudak di Mesir. Sekarang ini mereka diperbudak di wilayah kerajaan Kaldea ya. Diperbudak di mana, karena kerajaan Kaldea ini kan wilayahnya termasuk Assyria, sehingga mereka diperbudak di kota-kota yang cukup banyak di wilayah Kaldea, termasuk wilayah Assyria itu. Nah, bagaimana kisah Bani Israel diperbudak di negeri orang itu? Sekarang kita mulai masuk ke kisah itu, kisah yang menjadi bagian dari azab Allah yang pertama ya. Jadi dia diperbudak di negeri orang lain. Meskipun diperbudak di negeri lain ya, turun nabi-nabi pada Bani Israel yang turun di tempat di mana Bani Israel diperbudak. Jadi ada nabi Bani Israel yang diutus di Babilonia ya. Nabi Israel yang diutus di Babilonia, bukan rasul tapi nabi-nabi, yang itu bagi Bani Israel adalah nabi-nabi mereka yang cukup besar, karena kitab mereka ini menjadi bagian dari kitab Tanakh, kitab sucinya bangsa Yahudi, kitab sucinya agama Yahudi ya. Bahkan jadi kitab sucinya agama Kristen juga, karena kitab Tanakh itu kan bagian pertama dari Bible ya, bagian pertama dari Bible. Bagian yang kedua itu kalau kaum Kristen adalah Perjanjian Baru. Bagian pertamanya itu adalah kitab Tanakh itu. Nah, kita sekarang masuk pada kisahnya Nabi Daniel ya. Ada nabi yang bernama Daniel itu ada ya. Dan nama Daniel itu sekarang dipakai bukan hanya oleh kaum Yahudi ya, tapi juga dipakai selain oleh kaum Yahudi juga kaum Kristen dan bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia ini meskipun orang Muslim namanya juga Daniel ya. Daniel itu dua kata dua kata yaitu dan plus il ya, dan plus il, dan itu keadilan, il itu Allah ya. Jadi Daniel itu artinya adalah keadilan Allah ya. Nah, kita masuk kepada kisahnya Nabi Daniel di mana? Di Babilonia ya. Ketika Raja Yoyakim menyerah ya, sebelum Zedekia ya, ini Yoyakim ini
kakeknya Zedekia ya. Bukan bapaknya ya, Yoyakim ini bapaknya Zedekia ya. Anak Yoyakim yang ketiga menjadi raja. Zedekia itu adalah anak Yoyakim yang ketiga yang menjadi raja di Yudea sebagai raja terakhir kerajaan Israel ya. Jadi ketika Raja Yoyakim menyerah tanpa perang ya, Nebukadnezar selain mengambil banyak harta benda kerajaan Yudea, juga memerintahkan untuk membawa beberapa orang keturunan raja dan bangsawan untuk nantinya dipekerjakan sebagai sida-sida di istana Babilonia. Ya. Jadi ada keturunan Nabi Daud yang menjadi pembantu pelayan di istana Babilonia. Ya. Dalam rombongan bangsawan itu terdapat 4 orang yang menonjol. Jadi dari bangsawan yang dipekerjakan dengan status budak dan dipekerjakan di istana Babilonia itu terdapat 4 orang yang menonjol ya. 4 orang nama ya. 4 orang ya yang menonjol, yaitu Daniel ya. Daniel sendiri, yaitu yang orang Babilonia menyebutnya dengan nama Belteshazzar ya. Namanya Belteshazzar. Kemudian yang kedua adalah Hananya, namanya adalah Hananya, dipanggil Sadrak. Sama orang Babilonia dipanggil Sadrak. Enak bacaannya, Sadrak. Kemudian yang ketiga adalah Misael, dipanggil Mesak. Jadi enak juga panggilannya, Mesak. Dan yang keempat adalah Azaria, dipanggil Abednego. Enak juga ini ejaannya, Abednego. Jadi mudah diingat, yaitu ada 4 orang yang menonjol: Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang 4 orang ini adalah penganut tauhid yang sangat taat. Bahkan Daniel diakui sebagai nabi kaum Yudea yang dianugerahi kemampuan mentakwil mimpi. Jadi Nabi Daniel ini punya kemampuan seperti Nabi Yusuf, yaitu kemampuan mentakwil mimpi Nabi Daniel. Sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak disebut sebagai tidak disebut nabi, meskipun nanti kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini juga luar biasa ya. Sangat luar biasa, tapi tidak sampai disebut sebagai nabi. Sedangkan yang disebut nabi adalah Daniel. Perkenalan Nebukadnezar II dengan Nabi Daniel terjadi sangat unik, dan itu terkait mimpi. Ya, ini seperti kisah Nabi Yusuf ya. Seperti Nabi Yusuf dengan Raja Amenemhat ya. Raja Amenemhat yang juga perkenalannya juga terkait mimpi ya. Mimpinya Amenemhat, nanti ini mimpinya Nebukadnezar ya kan gitu. Jadi kemiripannya di sana. Kitab Nabi Daniel meriwayatkan perkenalan 2 orang tersebut ya. Kitab Daniel pasal 2 mengkisahkan Nebukadnezar telah lama digelisahkan oleh mimpinya yang menancap dan melekat di dalam ingatannya dan tidak mampu dibuangnya sedikit pun. Akalnya tidak mampu mencari makna mimpi yang menggelisahkannya itu. Jadi mimpi itu sangat menggelisahkan Nebukadnezar ya. Jadi tapi kemampuan akalnya tidak mampu menangkap maksud dari mimpinya itu. Mimpinya begitu melekat, jadi seolah-olah nyata yang tidak bisa dilupakan olehnya.
Nah, kemudian karena akalnya tidak mampu mencerna mimpi itu, dipanggillah orang-orang berilmu dan dikenal di negerinya yang dianggap mempunyai kebijaksanaan serta para ahli nujum. Nah, sama kan ini dengan para zaman Nabi Yusuf, yaitu para imam Dewa Amun dipanggil kan juga. Ini juga begitu. Jadi orang-orang yang bijaksana dan dianggap berilmu ini dipanggil oleh Nebukadnezar. Tapi Nebukadnezar tidak seperti Amenemhat yang menceritakan mimpinya itu apa. Tidak. Tapi orang-orang yang dianggap berilmu ini disuruh menebak. Nah, ini anehnya kan gitu. Disuruh menebak mimpinya itu bagaimana dan makna dari mimpinya itu apa. Jadi orang-orang yang berilmu semua dari negerinya dipanggil, orang yang ahli nujum yang dari negerinya semuanya dipanggil untuk disuruh apa? Menebak mimpinya dia itu apa dan makna mimpinya itu apa. Ya kan aneh, ya kan memang aneh. Ya, Nebukadnezar memang terkenal sebagai seorang raja yang aneh, ya kan gitu ya. Jadi ini orang berilmu ini disuruh menebak mimpinya, tidak diberitahu. Dan kalau tidak mampu menebak, akan dihukum mati. Nah, ini kan raja yang sak maunya sendiri memang Nebukadnezar kan. Kalau tidak bisa menebak, apalagi memberikan makna, dihukum mati kan. Repotnya lagi, nah ini cara memaksa ini, caranya caranya Nebukadnezar memaksa orang. Jika orang-orang yang ditunjuknya dianggapnya sebagai ahli nujum, yang terkenal sebagai ahli nujum, yang terkenal sebagai punya ilmu kebijaksanaan ini, tidak mampu menebak, ya, dan tidak berani mengatakan tentang mimpinya, langsung dihukum mati. Jadi kalau dipanggil kemudian tidak mau menebak atau menebak salah, dihukum mati. Ya, berat kan? Rumahnya akan dihancurkan dan harta bendanya dirampas. Ya, ini selain aneh tapi juga cara Nebukadnezar melihat apakah ahli nujum ini adalah orang yang betul-betul pandai, bukan pembohong, bukan pendusta, mendustai rakyat, ya, mendustai rakyatnya tentang sesuatu yang tidak ada, ya. Jadi seolah-olah mengetahui banyak hal, kan gitu ya, mengetahui banyak hal yang terlihat maupun tidak nampak, ya. Nah, ketika dia berhadapan pada Nebukadnezar, disuruh menebak mimpinya, kalau tidak mampu menebak dihukum mati, kalau menebak salah dihukum mati. Jadi ini cara Nebukadnezar untuk melihat orang ini betul-betul pinter atau hanya pembohong, atau hanya membohongi rakyat Kaldea, ya. Ya, meskipun itu menunjukkan sifat yang sangat otoriter, ya. Namun juga merupakan merupakan ujian bagi ahli nujum atau orang yang bijaksana, itu menunjukkan bahwa memang mereka betul-betul berilmu, bukan sekadar sebagai pembohong, ya. Ya, akibatnya yang dipanggil itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang kalau ngomong yang mesti salah, ya. Terus dikumpulkan di penjara, ya, menunggu waktu untuk dihukum mati, ya. Tidak sekaligus langsung dihukum mati. Nah, pada saat yang kritis bagi ahli nujum dan orang-orang yang bijaksana itu, yang dianggap bijaksana itu, ya, ada Nabi Daniel, ya, tidak langsung menghadap Nebukadnezar, tapi Nabi Daniel berkata kepada pemimpin pengawal raja yang bernama Arioch, ya, bernama Arioch.
agar dirinya dihadapkan kepada raja. Nah, ketika Nabi Daniel ini dihadapkan pada raja, Nabi Daniel berjanji akan menyingkap mimpi raja, namun mohon waktu sejenak. Mohon waktu sejenak untuk untuk mohon waktu sejenak untuk Nabi Daniel melakukan apa ini, atau menunggu petunjuk Allah tentang mimpi Nebukadnezar itu. Nah, permintaan Nabi Daniel diluluskan oleh raja, dan kemudian pulang menemui Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mengajak temannya, 3 orang temannya ini untuk berdoa kepada Allah agar diberi pengetahuan tentang mimpi Nebukadnezar sekaligus diberitahukan maknanya. Jadi Nabi Daniel ini bermaksud baik, yaitu menolong orang-orang yang memang tidak mungkin mengetahui tapi akan dihukum mati, sekaligus untuk menghentikan kegelisahan Nebukadnezar yang mungkin saja Nebukadnezar dengan kegelisahannya yang tidak akan bisa terjawab itu akan melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Jadi Nabi Daniel dengan keberanian yang sangat tinggi mengajukan dirinya untuk mencoba menyingkap mimpi Nebukadnezar itu. Kemudian mengajak 3 temannya itu berdoa kepada Allah. Nah, doa Nabi Daniel ini dikabulkan oleh Allah. Nabi Daniel diberi Allah pengetahuan tentang mimpi raja tersebut. Ya pasti karena dia seorang nabi dan bermaksud baik, ya akhirnya oleh Allah diberi wahyu tentang mimpi Nebukadnezar. Artinya bahwa mimpi Nebukadnezar ini adalah sesuatu yang diilhamkan oleh Allah, seperti halnya mimpinya Raja Amenemhat pada masa Nabi Yusuf itu, mimpi itu diilhamkan oleh Allah ya kepada Raja Amenemhat, maupun sekarang ini pada masa Nabi Daniel ini adalah Raja Nebukadnezar. Jadi Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Daniel tentang mimpi Raja Nebukadnezar sekaligus maknanya. Nah, setelah mendapatkan wahyu itu, Nabi Daniel kemudian menemui Aryok untuk menghadap raja, dan di hadapan raja kemudian disampaikan pengetahuannya tentang mimpi Raja Nebukadnezar sekaligus makna mimpinya itu. Ternyata pengetahuan Nabi Daniel tentang mimpi raja sangat tepat, sehingga raja kemudian turun dari singgasananya dan membungkuk hormat kepada Nabi Daniel. Nabi Daniel mengatakan kepada Raja Nebukadnezar bahwa orang-orang yang berilmu dan bijak yang dikumpulkan oleh raja tidak akan sanggup menyampaikan pengetahuan tentang mimpi raja dan maknanya, sedang dirinya diberi pengetahuan oleh Allahnya. Jadi Nebukadnezar diberitahu oleh Nabi Daniel bahwa dia mengetahui mimpi raja itu dan maknanya sekaligus maknanya itu dari Allahnya. Tentu yang Allah yang disebut Nabi Daniel sebagai Allahnya itu tidak dikenal oleh Nebukadnezar, karena Nebukadnezar kan penyembah berhala, penyembah Dewa Marduk, ya, Dewa Marduk. Jadi Nabi Daniel mengatakan bahwa dia diberitahu oleh Allahnya, dan hal itu bukan menunjukkan bahwa dirinya hikmat yang dimilikinya itu menandakan bahwa dirinya
adalah orang yang betul-betul berilmu, ya, dan lebih hebat dari orang-orang berilmu dari yang dimiliki oleh kerajaan Kaldea. Jadi Nabi Daniel bersikap merendah, ya. Bersikap merendah, dan karena sikapnya yang merendah itu Nebukadnezar justru langsung jatuh hati kepada Nabi Daniel, ya. Apa mimpinya itu? Nah, apa mimpinya itu dan bagaimana maknanya? Nabi Daniel berkata kepada raja bahwa raja telah bermimpi melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari di masa yang akan datang. Mimpinya adalah raja melihat patung yang amat besar dan tinggi. Jadi melihat patung yang amat besar dan tinggi. Patungnya berkilo-kiloan luar biasa, dahsyat dan tegak di hadapan raja. Kepala patung terbuat dari emas tua, jadi emas yang paling bagus, emas tua. Dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya dari besi bercampur tanah liat yang keras. Itu adalah yang dilihat oleh mimpi yang Nabi Daniel, mimpi Nebukadnezar yang dilihat oleh Nabi Daniel. Apa maknanya? Nah, belum sampai ke sana. Terus kemudian setelah melihat patung yang seperti itu, raja melihat juga ada batu di bukit terungkit, lepas karena bukan perbuatan tangan manusia. Jadi terungkit lepas sendiri, bukan karena perbuatan manusia. Kemudian batu tersebut menimpa kaki patung sehingga kakinya remuk. Kaki patung itu remuk, akibatnya patung tersebut roboh dan remuk menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Kejadian selanjutnya, batu tersebut membesar semakin besar sehingga besarnya memenuhi seluruh bumi yang ada dalam pandangan raja. Jadi menjadi batu yang besar yang memenuhi pandangan raja, ya. Itulah mimpi Nebukadnezar yang diketahui dan dikatakan oleh Nabi Daniel. Nah, ini adalah lukisan tentang patung yang diimpikan oleh Nebukadnezar yang dilihat oleh Nabi Daniel. Ada batu yang dari gunung yang terungkit lepas kemudian menimpa kaki patung itu sehingga remuk, dan patungnya juga ikut remuk, ya, patah kakinya, jatuh kemudian ikut remuk. Itu yang dialami oleh patung itu. Nah, itulah yang mimpi Nebukadnezar yang dilihat oleh Nabi Daniel. Secara ringkas, Nabi Daniel menguraikan makna mimpi Nebukadnezar, yaitu kepala patung yang terbuat dari emas tua adalah kerajaan Kaldea. Bagian badan patung yang terbuat dari perak, tembaga, besi, dan besi campur tanah adalah kerajaan-kerajaan di sekitarnya, yaitu kerajaan Media, Skythia, dan Lydia yang menjadi sekutunya. Di masa depan sekutunya akan dihancurkan oleh sebuah batu yang jatuh bukan karena tangan manusia. Batu itu semakin besar menjadi sebuah gunung yang meliputi bumi kerajaan Kaldea dan sekutunya, ya. Bahkan lebih besar lagi, yang bermakna akan muncul kerajaan yang lebih besar dari kerajaan Kaldea dan sekutunya, atau muncul kerajaan baru yang menguasai wilayah kerajaan Kaldea dan wilayah kerajaan sekutunya itu, ya, kerajaan Kaldea sendiri, Media, Skythia, dan Lydia. Jadi kerajaan yang baru yang muncul itu akan menguasai wilayah itu semua. Nah, otomatis wilayah itu kan menjadi wilayah yang jauh lebih besar dari wilayahnya kerajaan Kaldea, ya.
Raja Nebukadnezar sangat sangat kagum, terpesona. Jadi ternyata sangat tepat ya, apa yang diuraikan oleh Nabi Daniel tentang mimpinya itu, tentang mimpinya sendiri sangat tepat ya, sangat tepat, dan ketika diberi makna menjadi terpesona ya. Jadi Nebukadnezar juga selain kagum juga terhibur karena mimpinya sudah ada yang menerjemahkan, dan munculnya kerajaan baru itu karena perbuatan bukan manusia kan bukan perbuatan manusia. Jadi nanti akan muncul kerajaan baru dengan secara alamiah maksudnya ya. Yang wilayahnya akan sangat luas, dan itu bukan karena perbuatan manusia. Jadi dengan perkataan seperti itu, karena bukan perbuatan manusia, Nebukadnezar tidak tersinggung dengan makna mimpi yang disampaikan oleh Nabi Daniel ya, tidak tersinggung ya. Berarti itu kan dalam pikiran Nebukadnezar itu adalah perbuatan dewa kan gitu, perbuatan dewa, bukan perbuatan manusia. Kemudian dengan uraian Nabi Daniel itu, raja memberikan hadiah berupa wilayah untuk kaum Yahudi untuk menjadi tempat tinggal mereka di Babilonia, dan memberi barang-barang berharga kepada Nabi Daniel. Jadi yang sebelumnya kaum Yahudi tinggal di Babilonia tanpa hak untuk mendapatkan rumah tinggal ya, akhirnya malah oleh raja kaum Yahudi ini diberi hak wilayah untuk menjadi tempat tinggalnya. Nabi Daniel juga diberi hadiah barang-barang berharga. Nabi Daniel memohon kepada raja atas wilayah yang dihadiahkan kepada kaum Yudea yang jadi budak ya di Babilonia itu, diserahkan kepada 3 orang sahabatnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk mengelola wilayah tersebut bagi kepentingan kaum Yahudi untuk bertempat tinggal di wilayah tersebut ya. Permohonan tersebut tentu menyenangkan raja karena merasa dirinya telah memberikan kebaikan kepada kaum Yahudi ya. Selain permintaan agar wilayah itu dikelola oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, Nabi Daniel juga memohon kepada Nebukadnezar untuk dirinya sendiri, yaitu apa? Nabi Daniel mohon kepada raja agar diperbolehkan tinggal di istana raja. Nah, ini pinternya Nabi Daniel ya. Jadi dia tidak tinggal di wilayah untuk kaum Yahudi, tapi mohon kepada raja agar dirinya diperbolehkan tinggal di istana raja. Jadi dia membuka pintu, Nabi Daniel ini membuka pintu bagi kaum Yahudi untuk bisa bekerja di istana raja, bukan hanya sebagai sida-sida ya, tapi juga bisa menjadi penasehat. Kalau menjadi sida-sida paling tinggi ya, ini paling tinggi biasanya kalau zaman dahulu itu adalah kepala makanan dan minuman ya, kepala rumah tangga dan kepala pengatur makanan dan minuman raja
Itu sida-sida itu paling tinggi jabatannya seperti itu. Nah, Nabi Daniel, nah ini membuka pintu agar kaum Yahudi juga ada yang bisa menjadi penasihat raja, ya, menjadi orang berilmu, yang menjadi orang bijaksana, yang menjadi orang ilmunya diakui oleh raja sehingga menjadi penasehat raja. Itulah permohonan Nabi Daniel dan tentu diterima oleh raja, ya, raja karena apa? Raja dengan senang hati menerima karena dia memperoleh seorang betul-betul seorang yang berilmu, ya, bisa mentakwil mimpi, membaca mimpi, melihat mimpi, malah melihat mimpi orang lain yang tidak diceritakan. Jadi tentu ini bukan ilmu yang bukan ilmu yang biasa, ini adalah ilmu luar biasa yang tidak ada duaannya pada masa itu. Yang lain itu bisa disebut pembohong, kalau Nabi Daniel ini bukan pembohong, ya, memang punya ilmunya kan gitu. Kalau kita lihat dalam sejarah nantinya ya, ini masih agak jauh, peristiwanya masih agak jauh. Maka batu yang terlepas dari gunung yang menimpa kaki itu adalah kemunculan kerajaan Persia. Jadi pada masa Kaldea ini Persia belum ada, ya. Nanti akan muncul yang menggantikan Kaldea. Sekarang belum muncul, ya. Pada masa Raja Nebukadnezar ini belum muncul, tapi nantinya akan muncul. Adalah kerajaan Persia yang sebelumnya adalah hanya sebuah kota kecil, yaitu kota Ansan, ya. Asalnya dari kota kecil yang namanya kota Ansan. Namun masyarakat Persia tersebar di bekas wilayah kerajaan Elam, ya. Kerajaan Elam sudah hilang, digantikan Kaldea itu tadi, ya. Jadi menyebar di wilayah Elam, kemudian berhasil mengalahkan dan menggantikan kerajaan Kaldea dan sekutunya, bahkan wilayahnya jauh lebih luas lagi. Tapi itu nanti, bagaimana kisahnya ini nanti, ya. Perlu dikisahkan juga munculnya Persia ini karena sangat terkait erat dengan bangsa Israel, terkait erat dengan nasib bangsa Israel. Ya, kalau sekarang ini Iran menghujani rudal bangsa Israel, dulu memang sudah Persia itu sejarahnya dari dulu sudah sangat terkait dengan nasibnya, takdirnya bangsa Israel. Jadi nggak aneh, ya, kalau kemudian Iran sekarang ini, ya, Iran ini kan wilayahnya kan wilayah Persia, ya, kemudian menentukan pula nasib negara Israel, ya. Dulu sudah pernah terjadi seperti itu. Jadi pengulangan sejarah, ya. Nah, dengan mimpi yang seperti itu, Nebukadnezar karena terinspirasi oleh mimpinya, dan mungkin juga bermaksud tidak terjadi peristiwa yang dimanakan oleh Nabi Daniel atas mimpinya, ya, di mana Kaldea akan digantikan oleh kerajaan lain, tidak ingin terjadi seperti itu, ya. Nebukadnezar kemudian membuat patung. Nah ini jadi tidak ingin terjadi tapi justru membuat patungnya, kan gitu. Padahal patungnya nanti akan ditatui oleh batu, ya, kan gitu, ya. Padahal dalam mimpinya itu patungnya kan dijatuhi batu. Nah ini malah dibangun juga patungnya ini kan. Tidak ingin terjadi tapi malah dibangun patungnya. Jadi Nebukadnezar membuat patung besar Dewa Marduk terbuat dari emas, tingginya 60 hasta, sekitar 27 meter, ya. Kalau dihitung sekarang ya sekitar 27 meter, ya lumayan besar itu kan, patung setinggi 27 meter, ya. Dan lebarnya 6 hasta atau 2,7 meter, ya.
kalau ukuran hastanya itu sama dengan ukuran hasta sekarang, itu adalah 27 meter, tinggi 27 meter, lebar 2,7 meter. Ketika patung Dewa Marduk itu jadi, ya, dalam peresmiannya, semua raja sekutunya diundang ke Babilonia. Dan bersama-sama para pejabat kerajaan Kaldea yang diwajibkan untuk hadir di peresmian patung itu. Jadi seluruh pejabat dan pasukan kerajaan Kaldea dihadirkan dalam upacara peresmian patung itu, ya. Setelah upacara, ya, selesai, kemudian didengarkan suara sangkakala, yang ketika sangkakala itu sudah dibunyikan, ketika sangkakala dibunyikan, seluruh peserta upacara wajib sujud dan wajib sujud, ya, wajib sujud. Jadi ketika sangkakala itu trompet besar dinyalakan, maka yang hadir itu diwajibkan untuk sujud dan menyembah Dewa Marduk, ya. Sejak saat itu Dewa Marduk bukannya disembah oleh bangsa Kaldea, ya, tapi juga disembah oleh negeri-negeri sekutu Kaldea, ya. Jadi dengan hadirnya kerajaan-kerajaan sekutunya itu dan peresmian patung itu, kerajaan-kerajaan itu dipaksa mengakui kekuasaan Raja Kaldea, mengakui kekuasaan Nebukadnezar atas mereka, ya, meskipun tidak dijajah tapi menjadi sekutu, tapi mengakui juga kekuasaan Raja Nebukadnezar, ya. Dan jika mereka datang ke Babilonia, diwajibkan mendatangi dan menyembah Dewa Marduk, ya. Jadi selain bertemu raja juga diharuskan untuk menyembah Dewa Marduk. Kalau ini adalah relief, ya, relief Dewa Marduk di Babilonia. Nah, reliefnya sih sederhana. Kitab Daniel pasal 3 mengkisahkan, ya, suatu saat terdengar kabar bahwa terdapat orang dari wilayah kaum Yudea yang tidak mau menyembah patung Dewa Marduk. Ya memang karena orang Babilonia, orang Yahudi tidak mau menyembah berhala, ya. Jadi Yahudi yang diperbudak ini Yahudi yang beriman, ya, yang tidak mau menyembah berhala, ya. Ada yang tidak mau, ada laporan bahwa ada orang dari kaum Yudea yang tidak mau menyembah patung Dewa Marduk, yang laporan itu sampai pada raja. Orang tersebut adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentu Raja Nebukadnezar tahu 3 orang ini karena pernah dimintakan permohonan kepadanya oleh Nabi Daniel untuk menjadi penguasa atau menjadi pengelola wilayah kaum Yudea, ya. Tentu itu membuat laporan itu membuat Nebukadnezar sangat marah, ya. Sangat marah. Kemudian disuruhnya pengawal istana untuk menyeret 3 orang tersebut ke hadapannya. Ketika telah dihadapkan kepada raja, ketiga orang tersebut diancam akan dimasukkan ke dalam tungku api yang menyala dan panasnya akan besar dari biasanya jika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah Dewa Marduk. Artinya kaum Yahudi harus menyembah Dewa Marduk, ya. Namun 3 orang ini bertahan, ya, tidak mau menyembah, ya, karena keyakinannya bukan seperti itu. Dan mereka mengatakan
Allahnya mungkin akan menyelamatkannya dari api itu, dan jika Allahnya tidak menyelamatkan dari api itu, mereka juga tetap tidak akan menyembah Dewa Marduk. Ya. Jadi 3 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak mau menyembah Dewa Marduk. Ya. Diselamatkan atau tidak diselamatkan oleh Allah, mereka tidak mau menyembah Dewa Marduk. Ya. Tentu Nebukadnezar merasa dilawan ya oleh budak, ya, oleh kaum budak, ya, menjadi sangat marah. Ya. Raja memerintahkan untuk membesarkan dan meningkatkan panas api dari tungku api yang ada di dekat Dewa Marduk, dan setelah mencapai besar dan panas yang diinginkan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam keadaan terikat dilemparkan ke dalam tungku api tersebut. Dari tungku api yang menyala-nyala itu, yang menyala besar, kemudian Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dalam tungku itu. Namun yang dilihat oleh raja yang melihat dari kejauhan, ya, melihat dari kejauhan tentang pembakaran itu, dilihatnya di dalam tungku justru terlihat ada 4 orang yang tidak terbakar, bukan 3 orang, tapi 4 orang yang tidak terbakar. Bajunya dan rambutnya juga tidak terbakar. Mereka berjalan-jalan dengan bebas di dalam tungku, sedang ikatan pada 3 orang Yudea itu telah terbakar. Jadi ikatannya terbakar, ada 4 orang, ikatan 3 orang ini terbakar, sedangkan orang tersebut tidak terbakar. Bajunya pun tidak terbakar, rambutnya juga tidak terbakar. Berjalan-jalan bebas di dalam tungku api. Ini adalah pemandangan yang dilihat oleh Nebukadnezar yang melihat 4 orang itu. Tentu Nebukadnezar heran, ya. Kok ada orang di dalam tungku api bisa berjalan bebas, ya. Dalam tungku api dibakar berjalan dengan bebas, yang dibakar 3 tapi yang nampak 4. Nah, ini yang mengherankan Nebukadnezar, ya. Penglihatan itu membuat raja, pejabat istana, dan rakyat yang diwajibkan menonton tentu menjadi tercengang, ya, terheran-heran. Nah, akhirnya raja memerintahkan membuka tungku dan menyuruh mereka menghadap raja. Nah, dan ketika keluar dari tungku, ternyata bukan 4 orang, tapi tetap 3 orang saja. Ya. Sedang yang 1 orang telah lenyap dan tidak nampak lagi. Ya, artinya itu malaikat, ya, kan gitu. Ketika 3 orang tersebut datang, berkatalah raja, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, yang telah mengutus utusannya menyelamatkan hamba-hambanya. Ini perkataannya Nebukadnezar, ya, mengakui kehebatannya, mengakui kehebatan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengakui kehebatan Allahnya kaum Yahudi, tapi tidak memeluk Allahnya, tidak memeluk ajaran agamanya kaum Yahudi. Jadi ya itulah, ya, zaman dahulu seperti itu. Sudah dilihatkan tanda-tanda yang nyata, sudah diperlihatkan bukti-bukti yang nyata dan benar, tetap saja mereka tidak ikut. Nah, setelah peristiwa itu Nebukadnezar malah mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal kepalanya. Jadi siapa saja yang menghina agamanya kaum Yahudi di Babilonia, menghina Allahnya kaum Yahudi di Babilonia, akan dihukum mati dan dihukum penggal. Ya, luar biasa. Jadi kebijakan Nebukadnezar ini luar biasa. Mengapa demikian? Ya karena Nebukadnezar takut nanti kalau ada yang menghina agamanya kaum Yahudi, menghina Allahnya kaum Yahudi, Nebukadnezar takut Allahnya kaum Yahudi marah kepada bangsanya dan menghancurkan bangsanya. Marah
marahnya ini karena dia terbayang kemudian dengan mimpinya yang ditakwil oleh Nabi Daniel itu, di mana nanti akan muncul bangsa yang akan menjadi alat untuk menghukum negerinya. Yang Allahnya menjadi marah kemudian mengirim bangsa lain untuk menghukum bangsanya, menghukum bangsa Kaldea. Ini yang ditakutkan oleh Nebukadnezar, ya, sehingga melarang rakyatnya menghina Allahnya kaum Yahudi. Namun apapun hebatnya kelebihan orang Yudea atau orang Yahudi dan agamanya, tetap saja status mereka adalah budak di Babilonia. Jika karena ada perselisihan antara orang-orang Yudea dengan orang-orang Kaldea, ya, dengan aturan raja itu, karena ini agamanya kaum budak, ya, agamanya kaum budak, tapi agama yang hebat, Allahnya itu hebat, mampu melindungi umatnya dengan tidak terbakar, ya, sehingga Nebukadnezar khawatir kalau rakyatnya ini menghina bangsa budak, bangsa Yahudi yang diperbudak ini. Antara budak dan majikan, kalau terjadi perselisihan, ya, karena apa? Dengan peristiwa itu tentu harkat kaum Yahudi ini kan meningkat, ya, yang bisa sangat mungkin terjadi perselisihan, seling terjadi perselisihan antara rakyat Kaldea dengan kaum Yahudi, dan Nebukadnezar khawatir rakyatnya kemudian menghina, karena apa? Ini agamanya kaum budak, agamanya khawatir dihina oleh rakyatnya, ya, agamanya Yahudi ini. Nebukadnezar ini tak khawatir agamanya, karena perselisihan itu kemudian rakyatnya menghina agamanya kaum Yahudi, menghina Allahnya kaum Yahudi, yang bisa berakibat fatal pada nasib bangsa Kaldea sendiri. Itu yang dikhawatirkan oleh Nebukadnezar, sehingga membuat aturan siapa yang menghina akan penggal kepalanya. Dan sejak peristiwa itu kaum Yudea diberikan kebebasan oleh Nebukadnezar untuk tidak melaksanakan ibadah menyembah Dewa Marduk. Nah, mereka dipersilahkan menyembah Allah, ya. Bersekan menjelang Allah, mendirikan rumah ibadahnya sendiri di wilayah kaum Yahudi. Oleh karena itu kaum Yahudi kemudian mendirikan Baitullah, Baitullah di Babilonia, mendirikan rumah ibadah, ya, rumah Allah di Babilonia. Jadi dengan peristiwa Sadrah, pembakaran Sadrah, Mesak, Abednego, ini kan mengulang peristiwa Nabi Ibrahim itu. Nah, dari peristiwa itu kemudian Nebukadnezar memberikan kebebasan kaum Yahudi untuk menjalankan agamanya, mendirikan Baitullah di wilayah kaum Yahudi. Dengan demikian kaum Yahudi telah mendapatkan kebebasannya untuk, selain mendapatkan kebebasan untuk tempat tinggal, juga mendapatkan kebebasan untuk beribadah, ya, meskipun statusnya tetap sebagai budak. Kitab Daniel pasal 4 mengisahkan suatu saat Nebukadnezar digelisahkan lagi oleh mimpinya, ya. Ada mimpi lagi yang menggelisahkan dirinya, yang kemudian memanggil Nabi Daniel. Nah, kali ini tidak minta Nabi Daniel membaca mimpinya, tapi Nebukadnezar mengkisahkan sendiri, menerangkan sendiri, menceritakan sendiri tentang mimpinya. Mimpinya adalah dia melihat pohon-pohon yang besar, yang semakin lama semakin besar dan tinggi hingga menggapai langit, ya. Bermacam-macam binatang bernaung dan hidup di pohon tersebut, ya.
bersarang baik di batang, cabang, dahan, dan ranting. Ya. Demikian pula di bawah pohon banyak binatang bernaung. Buah dan daunnya menjadi makanan bagi binatang-binatang itu. Kemudian dilihatnya ada seorang suci turun dari langit memerintahkan penebangan pohon itu. Jadi pohon yang sudah jadi tempat bernaung dan jadi sumber kehidupan banyak binatang, burung-burung itu dan binatang lainnya. Kemudian tiba-tiba turun orang suci yang memerintahkan penebangan pohon itu. Pohon itu kemudian dipotong, batang, cabang, dahan, dan ranting pohonnya dipotong, namun disisakan tunggulnya. Jadi tunggul itu ya apa? Pokok pohonnya disisakan, ya. Pokok pohonnya disisakan, dibiarkan tertinggal dan terikat di dalam tanah. Jadi tetap terikat dengan akarnya di dalam tanah, sehingga tunggul tersebut dibasahi oleh embun dan langit. Dibasahi embun dan langit menunjukkan bahwa betul-betul dipotong, tidak ada daun lagi, tidak ada batang, ranting, tidak ada. Tunggul tersebut mendapatkan bagian makanannya dari tanah bersama-sama binatang yang tersebar mendapatkan makanan dari rerumputan. Ya. Tunggul tersebut tetap hidup dari akarnya, ya, makanan dari akarnya. Jadi dapat makanan dari sumber makanan yang sama dari binatang-binatang, ya, yang tersebar mendapatkan makanan dari rerumputan yang tumbuh. Kalau sebelumnya rerumputannya mungkin nggak ada karena terhalang oleh daun, ini kemudian muncul rerumputan yang sangat luas, ya, yang menjadi sumber makanan bagi burung-burung, ya, dan binatang lainnya. Dibiarkannya keadaan pohon itu hingga berjalan 7 masa, ya, disebut 7 masa. Ini apakah 7 tahun atau 7 bulan atau apa tidak disebut, tapi disebut 7 masa, ya. Orang kudus menunjukkan yang demikian itu agar hati manusia berubah dan mengerti bahwa yang maha tinggi berkuasa atas manusia semuanya dan memberikan kerajaan manusia kepada siapa saja yang dikendakinya, ya. Jadi menunjukkan Allah itu menunjukkan kuasanya kepada manusia, pada seluruh manusia, dan menunjuk kuasanya untuk memberikan kerajaan kepada manusia, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Setelah disampaikan mimpi tersebut, Nabi Daniel terkejut dengan mimpi itu sehingga gelisah, dan Nebukadnezar II meminta agar Nabi Daniel tidak digelisahkan oleh mimpinya itu, tapi memberitahukan makna mimpi itu dengan yang sebenarnya. Nabi Daniel memulai pentakwilannya dengan kata-kata, mudah-mudahan mimpi itu tidak ditimpakan kepada Nebukadnezar, tetapi ditimpakan kepada raja yang lain. Diawali dengan kata-kata seperti itu, ya, supaya Nebukadnezar tidak marah mungkin, ya. Setelah itu baru mentakwilkan mimpinya. Pohon yang semakin lama semakin tinggi, besar dan kuat adalah raja yang besar. Dia tidak nyebut Nebukadnezar, tapi menyebut raja yang besar, ya. Sedang makna dari seorang yang kudus memerintahkan penebangan pohon dan membiarkan tunggulnya agar dibasahi embun dari langit dan mendapat bagian makanan bersama-sama dengan binatang di padang, menunjukkan bahwa raja besar akan diberikan makanan dari rumput seperti makanan binatang. Sedang hati manusia agar berubah adalah agar raja besar tersebut menyadari bahwa yang maha tinggi, yang maha berkuasa atas kerajaan manusia dan berkuasa atas manusia dan berkuasa memberikan kerajaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi raja besar yang merasa dirinya mungkin sudah merasa seperti Tuhan agar berubah, bahwa ada Tuhan yang menentukan segala-galanya bagi manusia dan
berkuasa memberikan kerajaan kepada manusia. Nah, jadi bukan karena manusia raja besar itu menjadi raja besar itu karena dirinya sendiri, tapi itu karena pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi agar berubah itu hati manusia itu tidak berpikir seperti itu, bahwa kekuasaannya itu asalnya ya dari Allah, kan gitu, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah memberikan takwilnya, Nabi Daniel menasihatinya agar Nebukadnezar II ya, Nebukadnezar II ini melepaskan diri dari dosa dengan berlaku adil, menunjukkan belas kasihan kepada orang ditindas, agar semua orang dapat berbahagia, yang dengan demikian kebahagiaan raja akan dilanjutkan. Jadi Nabi Daniel menasihati raja agar tidak lagi bersikap sangat kejam, menindas kepada orang lain karena kekuasaannya. Nah, Nabi Daniel sebenarnya menunjukkan bahwa Nebukadnezar II selama berkuasa telah banyak berbuat zalim kepada sesama manusia, sehingga banyak orang telah dirampas kebahagiaannya karena ditindas ya. Namun Nebukadnezar II berjasa pada Bani Israel ya, meskipun dia seorang diktator yang bengis ya, karena memberikan kebebasan, memberi wilayah dan kebebasan beribadah kepada Bani Israel, meskipun Bani Israel statusnya tetap budak ya, tetap berjasa ya. Dia merasa beruntung karena Allah menunjukkan dosa-dosanya. Jadi namun Nebukadnezar II ternyata tidak marah dengan takwil itu ya, karena Tuhannya Nabi Daniel ini menunjukkan jalan kepada dirinya sebenarnya. Sehingga dia merasa beruntung ya. Karena Allah menunjukkan dosa-dosanya Nebukadnezar, menunjukkan dosa-dosanya sendiri melalui mimpinya ya, dan diberi kesempatan untuk hidup berbahagia jika mau merubah keimanannya dan merubah perilakunya yang merusak orang lain. Itulah ya, mimpi kedua Nebukadnezar yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan Nebukadnezar pada hari-hari berikutnya. Bagaimana kehidupan Nebukadnezar II pada hari-hari berikutnya, nanti kita kisahkan pada kisah berikutnya. Cukup panjang ini ya, karena ini menyangkut ya, masih cukup panjang ya. Akan ada peristiwa yang membuat akhirnya akan terjadi peristiwa bagaimana Nebukadnezar makan rumput ya. Jadi akan terjadi peristiwa seperti mimpi itu. Tapi Nebukadnezar bersyukur bahwa dirinya akan berubah ya, yang seperti diberitahukan oleh Nabi Daniel itu. Dia tidak marah ya. Bagaimana perubahannya nanti juga kita akan lihat pada kisah berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.